Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! SpongeBob SquarePants, Sponge kuning yang sudah menemani masa kecil kita, menemani ketika kita makan dan bersiap-siap ingin pergi ke sekolah di setiap pagi. Di waktu kecil kita melihat SpongeBob sebagai karakter yang ceria dan sangat seru. Kita melihat dia sebagai seseorang yang suka bermain, sangat optimis, dan kita merasa relate dengannya karena dia memiliki kepolosan yang sama dengan kita di waktu kecil. Tapi semakin kesini kita mulai melihat dia sebagai karakter yang ngeselin karena terlalu optimis dan tidak realistis sama sekali. Kita melihat dia terlalu naif. Tapi yang tidak kita tahu, ini semua adalah perwujudan dari filosofinya dalam menjalani kehidupan. Yang tidak kita tahu, kita berpikir seperti itu karena kita sudah mulai menjadi lebih seperti Squidward yang pesimis dan menjauh dari SpongeBob yang polos dan optimis. Dan di video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai karakter SpongeBob SquarePants, bagaimana karakternya, caranya berpikir, dan juga filosofinya dalam kehidupan. Bagaimana hal itu membantunya dalam menjalani hidup, walaupun terkadang memberinya berbagai masalah. Dan kita akan membahas beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pengingat dan pembelajaran bagi kita yang sudah dewasa ini. Dalam MBTI, SpongeBob SquarePants memiliki kepribadian ESFJ. Dia memiliki core function FE, yang berarti dia akan melakukan apapun demi menyenangkan orang-orang di sekitarnya daripada dirinya sendiri. Dan dia memiliki second function yaitu SE, yang menjelaskan bahwa walaupun dia orangnya terbuka, dia lebih suka untuk mengikuti rutinitas dan hobinya, seperti bekerja di Krusty Krab, memancing ubur-ubur, karate, dan lainnya. SpongeBob melihat dan menghadapi dunia dengan rasa penasaran dan rasa senang yang dimiliki oleh kebanyakan anak-anak. Dia melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk berpetualang dan berkembang, kesempatan untuk bermain. Dia terlihat tidak pernah membiarkan kesulitan membuat dia terhenti. Anak-anak lahir dengan kekuatan kreatif yang sudah tertanam dalam diri mereka sendiri. Itu alasan mengapa mereka melakukan apapun yang mereka mau. Mereka tidak peduli dengan apapun, tidak melihat konsekuensi apapun. Mereka simpelnya melakukan apapun yang menurut mereka menyenangkan. Kebanyakan orang dewasa percaya bahwa untuk kembali mencari kesenangan seperti anak-anak, seperti yang dilakukan SpongeBob, tidaklah mungkin. Itu yang menyebabkan kebanyakan orang dewasa itu malah berubah menjadi menyedihkan seperti Squidward. Tertahan di pekerjaan yang tidak disukai tanpa motivasi dan ekspektasi akan masa depan yang lebih cerah. Banyak orang dewasa melihat cara pandang yang dimiliki oleh SpongeBob ini itu agak-agak cringe karena sangat kekanak-kanakan. Tapi yang tidak mereka tahu itu justru membunuh rasa penasaran dan petualangan dalam diri mereka, membunuh kebahagiaan mereka, yang membuat mereka berakhir menyedihkan dan depresi seperti Squidward. SpongeBob di sisi lain merasa senang membalik patty di setiap hari, membuat Krabby Patty. Dia melakukan apa yang sudah menjadi passionnya. Dia tidak terlalu peduli dengan status. Dia bahkan tidak peduli dengan uang di dalam beberapa episode. Walaupun dia sebenarnya sudah dewasa, dia masih mencintai permainan seperti menangkap ubur-ubur, meniup gelembung, bermain tic-tac-toe, minum coklat